Kembali bersama kami pemirsa, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis pagi meninjau sekolah tatap muka di SMPN 2 Bekasi, Jawa Barat. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan tenaga pendidik maupun peserta didik disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah meninjau pelaksanaan sekolah tatap muka. 4 hari pelaksanaan sekolah tatap muka belum ditemukan adanya gangguan berarti. Orang tua murid mendukung pelaksanaan sekolah tatap muka dengan syarat penerapan protokol kesehatan ketat. Selama pelaksanaan sekolah tatap muka, jumlah siswa yang masuk juga dibatasi, yakni hanya 3 kelas yang beroperasi dan setiap kelas hanya diisi maksimal 18 murid. Dinas Pendidikan Kota Bekasi tetap mengimbau seluruh stakeholder, baik sekolah, orang tua siswa maupun siswa, untuk menerapkan protokol kesehatan selama belajar tatap muka dilangsungkan. Ini sebagai persiapan pelaksanaan sekolah tatap muka yang ditargetkan pemerintah akan dilakukan serentak pada bulan Juli, usai vaksinasi terhadap 5,5 juta tenaga pendidik tuntas dilakukan. Dan pemirsa, meski surat keputusan bersama terkait sekolah tatap muka masih dalam tahap finalisasi dengan melibatkan berbagai kementerian dan para pakar, namun sejumlah sekolah sudah mulai menerapkan uji coba sekolah tatap muka sejak sepekan lalu. Salah satunya adalah SMPN 2 Bekasi, Jawa Barat yang menerapkan sekolah tatap muka kepada murid dengan pembatasan jumlah siswa di kelas dan sistem belajar secara shifting. Segera kita bergabung bersama dengan Kevin Pakan di SMPN 2 Bekasi. Ya Kevin, bisa Anda ceritakan bagaimana penerapan protokol kesehatan di SMPN 2 Bekasi? Ya, Lady dan pemirsa, memang sejak pekan lalu sejumlah daerah di Indonesia telah memberlakukan sekolah secara tatap muka. Salah satunya adalah Kota Bogor yang telah memberlakukan sekolah secara tatap muka namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Namun di sisi lain ada daerah lain di Provinsi Jawa Barat yakni Kota Bekasi yang sejak Senin lalu sudah memberlakukan sekolah secara tatap muka. Salah satunya adalah sekolah di tempat saya berada saat ini di SMPN 2 Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Lady dan pemirsa, dapat kami informasikan bahwa berdasarkan pantauan kami tadi pagi bahwa kami melihat bahwa sejumlah siswa ini sudah kembali atau masuk ke sekolah mereka secara tatap muka, di mana kami melihat penerapan protokol kesehatan pun tidaklah lepas dari sana, di mana kami melihat adanya petugas yang langsung mengecek suhu tubuh para siswa yang baru datang, kemudian langsung dihimbau untuk mencuci tangan yang telah disediakan. Kemudian dari petugas langsung mengarahkan ke tempat penyemprotan desinfektan, di mana setelah dari penyemprotan ini barulah para siswa langsung boleh masuk ke dalam. Lady dan pemirsa, dapat kami informasikan juga untuk kapasitas yang boleh masuk ke sekolah secara tatap muka ini juga tetap dibatasi, yakni hanyalah 18 orang per kelasnya saja. Dapat kami informasikan untuk hari ini saja setidaknya ada 3 kelas, yakni semuanya ini hanyalah untuk siswa kelas 7 atau kelas 1 SMP. Dan tadi pun juga kami bertanya apakah orang tua mereka ini sudah menyetujui bahwa mereka boleh kembali secara tatap muka. Tadi mereka mengatakan, para siswa mengatakan bahwa telah menyetujui diperbolehkannya masuk kembali secara tatap muka. Lady dan pemirsa, untuk mengetahui sebenarnya seperti apa tanggapan dari para siswa setelah masuk kembali secara tatap muka. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu siswa di SMP 2 Negeri Bekasi, Jawa Barat dengan Fadila Kesit. Halo, selamat siang Fadil. Selamat siang. Sehat Fadil ya? Alhamdulillah sehat. Fadil ini udah berapa lama nih untuk sekolah secara tatap muka? Udah berapa hari sampai dengan hari ini? Sekitar 4 hari. Sekitar 4 hari ya. Terus Fadil perasaannya gimana sih? Kan setahun kemarin sekolah secara daring nih, sekarang kembali secara tatap muka. Perasaannya gimana Fadil? Sangat senang karena bisa bertemu dengan kawan-kawan. Senang Fadil ya. Terus tadi pada saat masuk ke sekolah, penerapan dari petugas terkait protokol kesehatan seperti apa Fadil? Disuruh mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan penyemprotan disinfektan. Kemudian tadi pada saat istirahat tadi, Fadil keluar kelas atau bagaimana tadi? Di dalam kelas saja. Terus untuk makanannya bagaimana? Dibawakan bekal oleh orang tua. Jadi nggak boleh jajan dulu ya untuk sementara ya? Nah Fadil, terakhir mungkin ada rasa khawatir nggak sih atau takut kembali ke sekolah secara tatap muka pada saat ini? Tidak, karena sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Yang penting prokesnya tetap dijaga begitu ya? Ya. Baik, terima kasih Fadil, selamat siang, tetap jaga prokesnya ya. Ya, Lady dan pemirsa, memang tidak hanya siswa atau murid saja yang bisa
atau berperan aktif dalam sekolah secara tatap muka ini. Namun pentingnya peranan dari guru atau dalam hal ini sekolah untuk bisa menerapkan protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Nah, pemirsa, untuk mengetahui sebenarnya seperti apa protokol kesehatan yang diterapkan di SMP 2 Bekasi, Jawa Barat, sudah bersama saya kepala sekolahnya, yakni Bapak Rudi Winarso. Halo, selamat siang Pak Rudi. Halo, selamat siang juga. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Pak, sebenarnya pertimbangannya apa sih Pak dari pihak sekolah ini kembali membuka sekolah secara tatap muka Pak? Terima kasih. Hari ini kita SMP Negeri 2 Kota Bekasi hari keempat. Kita sudah menyelenggarakan adaptasi tatanan hidup baru di satuan pendidikan khususnya di Kota Bekasi. Dasarnya adalah SK 4 Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, Menteri Departemen Agama, dan satu lagi adalah Menteri Kesehatan. Jadi menyerahkan kepada kepala daerah yang zonanya sudah hijau sehingga bisa menyelenggarakan untuk sekolah tatap muka, seperti itu. Lalu Pak Rudi, seperti apa pengawasan yang dilakukan pihak sekolah agar memastikan bahwa ini para siswa dapat disiplin begitu Pak dalam penerapan protokol kesehatan? Sebelumnya kami membuat edaran kepada orang tua atas kesediaan dan kesiapan orang tua dalam izinnya untuk bisa masuk sekolah tatap muka. Jadi orang tua mengizinkan untuk memberikan pernyataan dan bersedia dan siap memfasilitasi seperti masker, kemudian membawa sanitizer sendiri dari rumah dan menyiapkan bekal makan sehat dari rumah masing-masing. Seperti itu. Pak, kemudian untuk waktu jam istirahat ini kan rentan para murid ini membuka masker untuk makan. Ini ada himbauan atau aturan-aturan khusus nggak Pak pada saat jam istirahat? Tentunya kami dari pihak sekolah sementara untuk melarang anak-anak istirahat keluar lingkungan kelas dulu, mereka bisa istirahat di dalam kelas saja dalam panduan guru pendamping sehingga anak dipersilahkan keluar mencuci tangan dan masuk kembali untuk istirahat makan siang di dalam kelas saja, sementara seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Rudi atas waktunya. Selamat siang, sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Ya, Lidi dan pemirsa, memang tadi merupakan tanggapan perwakilan dari murid dan juga dari kepala sekolah yang mana pentingnya penerapan protokol kesehatan selama masa dari sekolah secara tatap muka. Lidi, sebagai informasi bahwa setidaknya ada 110 sekolah di Kota Bekasi yang telah kembali dibuka, di mana 88 diantaranya merupakan sekolah dasar, kemudian 22 lainnya merupakan sekolah menengah pertama, di mana ini merupakan untuk sekolah negeri maupun juga sekolah swasta. Dan memang untuk pembukaan sekolah secara tatap muka ini bukanlah perintah dari pemerintah, namun pihak sekolah lah yang mengajukan proposal. Dan juga selain itu memang untuk sekolah-sekolah yang sudah dibuka ini hanyalah sekolah-sekolah yang berada di zona hijau atau kuning dari penularan COVID-19. Dan tentunya dengan persyaratan bahwa setiap murid atau siswa yang masuk ini harus dalam kondisi sehat atau bebas dari COVID-19. Selain itu juga tak bisa dipungkiri bila mana nantinya ada guru atau siswa yang terindikasi suspek COVID-19, maka operasi dari pembelajaran secara tatap muka akan diberhentikan selama 14 hari ke depan. Selain itu, Lady dan pemirsa, dapat kami informasikan bahwa dari pemerintah sendiri dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menegaskan bahwa adanya pembatasan untuk masa pembelajaran secara tatap muka, di mana bagi pendidikan anak usia dini atau PAUD ini hanya 5 orang saja. Kemudian untuk SD, SMP, dan SMA ini hanya 18 orang. Dan untuk sekolah luar biasa atau SLB hanya maksimal 5 orang saja. Dan tentunya selama masa proses pembelajaran secara tatap muka ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Seperti yang pertama adalah tetap menggunakan masker, kemudian wajib mencuci tangan dengan air sabun ataupun cairan hand sanitizer, kemudian tetap menjaga jarak 1,5 hingga 2 meter, dan juga adanya pembatasan jam yang bergilir atau secara shifting. Lidi dan pemirsa, memang segala upaya atau persiapan terus dilakukan pemerintah agar pemberlakuan sekolah secara tatap muka ini dapat digelar, di mana hal ini memang sesuai dengan harapan atau
rencana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa menggelar sekolah secara tatap muka pada bulan Juli 2021 mendatang, dan pastinya para tenaga pendidik ini sebelumnya harus sudah melakukan proses vaksinasi. Demikian laporan langsung dari SMP Negeri 2 Kota Bekasi, Jawa Barat. Lady, kembali ke Anda.